asabah. Jadi ingat, ayah dapat 1/6 plus asabah ketika bersama dengan suami dapat bagian 1/4 tadi, anak perempuan dapat bagian 1/2, ayah 1/6 plus
Istri ya. Mengambil sisa. Ada namanya asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ini yang berpasang-pasangan. Dia urutannya kalau penyelenggara agama Islam, berarti asabah bil ghairi ini yang paling berhak adalah anak laki dan perempuan. Oh, kalau keturunan nggak ada, orang tua nggak ada, ini ada, saudara ada, maka saudara inilah yang mengambil asabah bil ghairi. Ya, jadi sisa akan menolak di 20 juta, berarti 220 itu secara hak sisanya 250 lagi dibagi untuk saudara laki dan saudara perempuan. Bagaimana cara baginya? Kaidah asabah bil ghairi ini berlaku di dzakari mislu hadzal unthayain, 2/1. Berarti gimana cara bagi? Setiap anak laki atau saudara laki ini jumlahnya dikali 2. Berarti nilai kali 2. Nah, ditambah dengan perempuan 4 karena perempuan satu bagian. Berarti dari 250 sisa dan 250 itu 250 itu dibagi situ. Nah, setiap perempuan ambil satu tubuh, ya, yang lagi 2. Ini berlaku kaidah 2/2. Oh, sebelum istri meninggal. Nah, memang syarat ada umur. Ya, memang syarat warisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Dan kaidah syarat daripada ahli waris adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Manusia yang kawan meninggal, nah lero, yang mana dia tidak punya ada anak, nah ini umum dari almarhum. Ya. Maka ini diberikan secara pemberian sukarela. Jadi hanya itu tuh hak kamu, ayah kamu, lanjut karena kawan dia, ya. Karena sekali lagi syarat daripada warisan itu adalah hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia si pewaris. Tapi kalau ingin diberikan secara pemberian. Aduh sih ya. Oh,
sepakat itu sah-sah. Kalau semua sepakat, anak punya ada kemudian kan lagi ada sih. Kalau sih kawan-kawan di umum, lagi sama semua level, nggak masalah. Karena pembagian secara musyawarah mufakat itu juga bagian dari syariat. Yang penting dia betul. Banyak istilah itu. Ya, nyanjuk hak ini secara betul. Karena memang secara hak dia berhak. Oke, kadang-kadang seperti ini ada wasiat orang tua. Nah, wasiat urgensi, ya buat ini. Yo, punya ayah meninggal. Kata ayahnya untuk pergi sama orang tua. Kata Allah ketika meninggal orang tua, dari anak-anaknya semua hampir semua sepakat, satu nggak sepakat. Yang anak betul ya, bikin wasiat bagi ayahnya yang menjelaskan aturan syariat. Lun hak lun lagi hak ponok secara syariat. Apakah bagaimana cara penyelesaiannya? Maka kalau Allah yang lain semua sudah berubah untuk diberi nama, ya nggak masalah. Tapi hak untuk yang dia minta secara penuh itu harus kita berikan. Besi ada jauh sih, karena itu haknya. Ya. Kalaupun dia minta untuk bagi semua, bagi data semua ya nggak masalah. Tapi kalau dia minta secara haknya, itu dia tetap berhak. Yang penting kita zalimi hak. Yang bertanya itu tiba-tiba mati ya gantian. Contohnya nasabah hati-hati nasabah baik untuk pilih Ya. ini kasus nasabah. Oke. Contoh satu orang laki-laki meninggal. Karena ahli waris minta mobil saat adik ibu dan adik ibu dan adik ibu. Jadi almarhum meninggal dunia, meninggalkan adik perempuan 1.000 dan 2 orang adik 1.000 dan dua orang adik 1.000. Saboh mak beda ya. Berarti dia punya saudara seibu, 2 orang. Ya, satu lagi karena kaedahnya kalau saudara seibu itu zukuruhum wa inathuhum sawa, laki-laki dan perempuan sama bagian. Nah, ini saja ahli warisnya. Nah, ya. Kalau ini saja ahli warisnya, bagian saudara seibu ini juga disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi An-Nisa ayat ke-12 itu disebutkan tentang yang di atasnya tentang bagian suami dan istri, kemudian di bawahnya itu disebutkan tentang bagian saudara dan saudari yang seibu, ya. Fa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhan wa lahu ukhtun falaha dia mendapatkan, kalau sendiri dia mendapatkan bagian 1/6, tapi fa in kana dzalika fahum syuraka'u fi thuluth, ya. Tapi kalau mereka lebih dari 1, ya, secara agam, secara inang, ataupun laki semua yang saudara seibunya, ataupun perempuan semua saudara seibunya, itu kalau lebih dari 1 dia syuraka fi thuluth, dia mendapatkan bagian sepertiga, berserikat di bagian 1/3. Cuma masalahnya nyona sisa. Kan kalau 1/3 berarti ada sisa 2/3, 66,6%. Ya. Khoibah. Nah, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, sisanya ini diberikan ke Baitul Mal.
dengan catatan Baitul Mal itu betul-betul menjalankan amanah, ya. Baitul Mal itu betul-betul menjalankan amanah. Tapi nanti pendapat jumhur ulama, ya, itu sisanya ini dirat kembali, istilahnya rat, dikembalikan lagi kepada ahli waris yang ada hubungan nasab. Kalau dalam pendapat jumhur itu bahwasanya saudara seibu laki-laki dan perempuan ini, dia menghabiskan semua harta, dia mengambil bagian fardan waraddan. Fardan dia dapat bagian sepertiga, 2/3 dia dapat secara rat. Ini kalau pendapat jumhur ulama, ya. Ini kasus ini juga kemarin baru sempat ditanyakan kepada kami oleh Gure Danyo yang di Australia, Engku Khalidin Yaakob, ya. Jadi kasusnya seperti itu, ya. Ada sisa nih. Nah, apakah sisa itu diberikan kepada nasab ataupun kepada ashabul furud, ya, ataupun diberikan ke Baitul Mal? Maka dalam hal ini pendapat dalam masalah rat ini memang ada beberapa pendapat, ya. Kalau kita lihat, ya, permasalahan rat ini ada secara umum ada dua pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju tentang masalah rat, ya. Yang tidak setuju, ya, itu juga termasuk pendapat dari Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan, ma makna rad, apa pengertian rad itu? Asyai'un ja'a bil istihsan wa laysa min usulul fiqh fi syai', ya. Apakah itu datang secara istihsan, ya, dan itu bukan daripada usul fikih, ya. Thumma hal lana an nusyarri'a ma lam yusyarri' Allah. Apakah kita mensyariatkan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah? Nah, ini perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan di sini wabina'un ala dzalika fa inna ma yubqa ba'da ashabul furud idza lam yujad 'asib yu'awwil ila baitil mal. Nah, jadi apabila ada sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok tadi, ya, maka ketika tidak ada asabah, idza lam yujad 'asib, ya, yu'awwil ila baitil mal, maka akan diberikan kepada baitul mal. Fahuwa warith man la warithalah, maka dia baitul mal itu adalah ahli waris dari yang tidak memiliki ahli waris, ya. Jadi ketika tidak ada satupun ahli waris yang lain, asib ataupun asabah, maka dia mendapatkan sisa tersebut diberikan ke baitul mal. Tapi nanti ar-ra'yu ats-tsani disebutkan zahaba jumhur as-sahabah wat tabi'in. Jadi pendapat jumhur ulama, para sahabat dan tabi'in, mereka berpendapat bahwasanya annal baqi ba'da ashabul furud yu'awwil ila ashabul furud, ya, binisbatin furudihim. Jadi sisa setelah diberikan kepada ashabul furud, kalau ada sisa tadi dikembalikan lagi kepada ashabul furud itu. Idza lam yakun hunaka ahadun minal asabat, ketika di sana tidak ada asabah sama sekali. Dan ini adalah wa mimma qala bihadza Ali bin Abi Thalib. Jadi ini pendapat Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya. Wa qad akhadha bihadza al-madhhab al-Hanafiyah wal Hanabilah. Jadi ini juga pendapat daripada mazhab Hanafi dan mazhab Hambali wa ba'du al-fuqaha, ya, illa annahu mukhtalifun fi man yurad alaihi, ya. Walaupun nanti jumhur ulama ini sepakat di sana ada rad, tapi pendapat ini juga ada perbedaan. Ini radnya ke soal mana? Apakah diberikan kepada
nasab saja. Oh, kalau misalkan suami, ada suami dalam kasus ini, ya. Misalkan dalam kasus yang kita tulis tadi ada suami. Misalkan suami di sini berarti dia dapat bagian setengah. Kemudian dua saudara seibu dapat bagian sepertiga. Kan mana sisa sih? Nah, apakah sisa ini juga diberikan ke suami? Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Dalam pendapat Utsman bin Affan disebutkan suami juga dapat bagian rat. Ya. Karena kenapa? Kalau ada masalah awal yang mana suami bagiannya berkurang, maka pada masalah rat ini suami juga dapat. Ini pendapat. Nah, namun pendapat jumhur sahabat yang lain mengatakan yang dapat itu ya adalah yang ada hubungan nasab saja. Dan dia termasuk ashabul furud yang ada hubungan nasab. Dan jumlahnya itu hanya 8 orang. Jadi anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari perempuan kandung, saudari perempuan yang sebapak, ibu, ya, jaddah, ya, nenek, kemudian ukhtun li'um wa akhun li'um, saudara laki-laki yang seibu dan saudari perempuan yang seibu. Ya, jadi yang contoh tadi, ya, maka mereka juga termasuk ashabur rat. Ya, jadi yang dapat bagian rat. Nah, jadi ini contoh ini mewakili kasus kedua tadi, ya, di sana adalah permasalahan yang ada sisa. Nanti ada kasus ketiga. Tadi yang kita sebutkan ada kasus adilah, masalah yang habis, meninggal dunia meninggalkan suami dan ada dua saudari perempuan kandung. Nah, jadi kalau kita lihat kasusnya, almarhumah meninggalkan suami dan ada saudari perempuan kandung, ya. Jadi ini almarhumah meninggalkan ahli warisnya ada suami dan ada dua saudari perempuan kandung. Berarti na dua ro adik ataupun kakak yang inang menteng hana agam. Secara porsi bagiannya suami dapat bagian setengah. Untuk dua saudari perempuan kandung, bagian mereka disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176. Ya. Jadi kalau ada satu orang saudari perempuan kandung, dia dapat bagian setengah. Tapi kalau ada dua orang ke atas, dia dapat bagian 2/3. Ya. Jadi 2/3 dengan 1/2. Nah, kasus yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu, nyata hitung-hitung kan hansip harta. Ya. Kalau ada harta katakanlah 700 juta. Setengah dari 700 juta apa tuh? Ler 20, ya. Ini 700 juta. Berarti kalau setengahnya 350 juta. Ini setengahnya. Kalau 2/3 dari 700 juta itu hasilnya 466 sekian. Ya. Nah, kalkulator cari ya. Ya. Yang nah HP mbak kalkulator sih jadi ya. Berarti hitungnya 700 kali 2 bagi 3 466 ya, 466 sekian koma dia ya. Nama kita jumlahkan lerto mampu tambah 66 kan lebih dari 700 ya. Ini yang mana duluan kita bagi ya. Makanya ketika pada masa ataupun kalau kita persentasekan, kalau setengah ini kan berapa persen? 50% kan? 50%. Kalau 2/3 ini secara persentasenya itu 66,666%. Berarti kalau lebih 100%. Ya. Jadi dalam kasus ini
si suami dia minta hak penuh. Pokok ni hak lun sedengah. Karena bagian lun disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Nah, yang dua satu perempuan kandung juga dia bersikeras juga. Dia bilang, pokok ni hak kamu ya, saudara berkurang bagian untuk dua saudari perempuan. Ya. Kalau lebih saya dahulukan membagi untuk dua saudari perempuan kandung, 2/3, yang mana 2/3 itu anak dari 700.460 sekian, maka akan berkurang bagian untuk suami. Jadi bagaimana? Ya. Maka ketika itu berhubungan Umar bin Khattab ya, dengan para sahabat yang lain termasuk Ibnu Mas'ud dan juga Zaid bin Sabit dalam masalah ini, lalu ditetapkanlah bagian mereka sama-sama dikurangi, sama-sama dikurangi. Jadi kalau kita selesaikan di sini, maka nanti ada suami, ada dua saudari perempuan. Suami dapat bagian setengah, dua saudari perempuan, dua per. Berarti penyebutnya berapa? Asal masalahnya berapa? Nah, 2 dan 3, 6 sebagai apa? Pembagi 6 bagi 2 3. 6 bagi 3 kali 2 ya. 2 kali 2 maksudnya. Ini kita tidak kali 2 lagi dengan kali 1 sama. Berarti 6 bagi 3 kali 2. Nah, pembaginya benar. Ambil waris sudah 7 kan nanti. Bila, maka dalam kasus ini bagian mereka sama-sama dikurangi, dijadikanlah bagian ahli warisnya ini sebagai asal masalah pembagiannya. Ya. Berarti kan kalau kita kecilkan setengah ini kan 3/6 kalau dikecilkan kan setengah. Ketika dia 3/7 kan berkurang lagi setengah. Itu juga 2/3 sama dengan 4/6 kecilkan 2/3. Lalu kalau misalkan 4/7 berarti bagian mereka itu dikurangi. Berarti dari contoh kasus tadi, ini kan pembagian 7. Rumusnya apa tadi? Nilai satu bagian sama dengan harta bagi asal masalah. Ini dia asal masalah. Berarti harta berapa tadi? 70 juta bagi 7, berarti nilai satu bagian sama dengan 100. Sehingga suami dalam kasus ini dia dapat 3 bagian kali 100 sama dengan 300 juta. 2 saudari perempuan kandung dia dapat 4 bagian kali 100 sama dengan 400 juta. Jadi bagian mereka sama-sama dikurangi. Yang harusnya suami dapat bagian 350, akhirnya dapat 300, ya. 2 perempuan kandung harusnya dapat 460, akhirnya cuma dapat 400. Maka ini disebut dengan masalah aul, dinaikkan asal masalah dari jumlah bagian dari ahli waris. Jadi kadang-kadang dengan kasus dalam masyarakat sama-sama mesti keras, ya. Dan hak lu Al-Quran, maksudnya. Dia lihat sih, dia minta hanya penuh, karena bagiannya tidak ada dalam Al-Quran. Baik, kira-kira ada yang lain yang lain? Nah, Nabi Roma, Nanukut, Wainan Wajab. ya. Kemudian dengan macam-macam yang agama kami awal belum sama. Ya. Karena agama memang Nanu.
Kemudian bilang orang rumah. Yang tinggal ini dua itu agama ini kamu itu sama apa? Ya, ini lagi kasus kontak gigi ya, lagi kerugiannya. Jadi kalau saya ini almarhum punya 4 orang anak. Naga, Bintang, Naga, Mina. Jadi yang meninggal yang pun ada. Katakanlah ini meninggal tahun 2020. Ya, sisa. Yang mana status anak ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Berhenti misalnya meninggal 2025. Sekarang ketika meninggal orang tua, apakah ada hak cucu? Dalam kaidah memang disebutkan apa? Al-aqrab tahjubul mu'adah. Yang dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum akan menghalanginya yang jauh, dan ada yang jauh kan berbeda. Ada sejarah hubungan kekerabatan, ya. Maka apalagi di sini ada lagi. Maka secara kaidah ini dia terhalang maju. Ya. Maka urusannya bukan kasusnya patah gigi. Namun di dalam surat An-Nisa ayat 8 disebutkan wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ketika pembagian harta warisan ada kerabat, ada bagian miskin, ada anak yatim dan pihak keluarga ini, farzuquhum minhu tajuk. Ya kan kerabat dijauh, nah jadi kami sejak awal secara ini dia berperan, maka dalam kasus ini tetap diberikan hak. Farzuquhum, memang perlu disebut. Berapa kita bisa menyenang harta peninggalan almarhum miliaran itu ada di berita, ini kan? Ya, karena tidak ditentukan posisinya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Sunnah, maka di sana ada kosongan hukum. Kosongan hukum ini diisi oleh istihad daripada para ulama. Termasuklah salah satu istihad yang dihasilkan di tahun 1946 di Mesir. Itu dibuat ada namanya istilah wasiat wajibah. Ya. Wasiat wajibah. Maknanya Pak, wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah keluar meninggal orang tuanya. Dalam kasus ini wajib secara kekeluargaan, walaupun neneknya dulu nggak pernah kasih wasiat. Bagaimana cara hitungnya? Cara hitung yang pertama, kalau orang tuanya hidup berapa musik? Misalkan kalau melebihi sepertiga nggak boleh, karena pada saat wasiat itu adalah sepertiga. Oh, kalau pulang dari ataupun dalam kasus ini juga ada lagi syarat kedua sampaikan, si cucu ini boleh dapat dengan catatan dia dapat wasiat wajibah, nggak boleh lebih daripada sepertiga, dan nggak boleh melebihi daripada ahli waris yang hidup. Contoh kenapa? Dia kan yang meninggal ada, ya. Nggak boleh dia tuntut hak ayahnya sehingga melebihi daripada bagian yang perempuan. Yang hak ayah itu lebih dari dua ingat. Karena dalam kondisi ini duluan meninggal ayahnya, bukan dengan neneknya tadi. Ya. Maka dalam kasus ini juga tetap untuk si cucu yang sudah keluar meninggal orang tuanya secara perintah dalam tetap harus diberikan. Dan tidak hanya itu, waktu lahum qawlan ma'rufa, dan kita berkata dengan perkataan yang baik. Hadis yang bersama, hai boleh dengan kepada hati. Karena untuk itu kawai beliau, hadis yang mencuri hati.
Karena perintah dalam Quran ini waqulu lahum qawlan ma'ruf. Bagian Allah SWT. Itu saja hubungan dengan yatim. Nah, Yang itu hubungan agama dalam pembagian tadi dengan agama yang pengenai dan aneh. ya. Mereka mak karena jaga mana? Mengapa? Harusnya ketika ini meninggal tahun 2020, kan ada penentuan ahli waris. Dia ada istri. Dari harta peninggalannya, berarti almarhum kuringan, anak agama kan, unci nama ibu masih dapat berapa bagian ibu kandungnya dapat bagian 10. Nah, kadang bukannya akhirnya hari itu, ya, kayak sih ataupun boleh jadi gitu kan. Kadang-kadang nanti yang namanya seorang orang tua sih udah hak tunjuk dari jauh. Tapi setidaknya ini harus ada ikrar. Tinggi itu, dan kita diam-diam ya, kita bicara tentang masalah warisan, nanti kita bicara tentang masalah hak. Kalau dia ingin mengumpulkan haknya, tentu ini harus disampaikan. Oh, lu hak setengah. Anak tu hak lu tunjuk dan kecil. Pindah haknya boleh, tapi harus disampaikan, nggak boleh didiam-diam. Allah SWT. Gimana? Ada familiar, ada seluruhnya, ada dalam artinya lihat meninggal itu harta harta. Ya. Sekarang itu dan berarti mau silakan itu dia itu. Yang pertama yang ngomong, almarhum meninggalkan 3 anak perempuan. Nah, orang kami. Terus itu di ujung yang dengan keluarga tidak istri. Ada lagi satu berbeda kembali. Ya. Ini tetap dilihat dari segi siapa yang meninggal dunia. Kalau istri meninggal dunia, berarti yang ada hubungan darah dengan istri. Jadi dari harta nanti setelah kita pilah yang harta yang betul-betul dimiliki oleh istri, udah harta seakan dengan itu, ya. Baik itu harta bergerak ataupun harta yang tetap yang tidak bergerak. Maka ini dipilah dulu, berarti 50% menjadi hak milik suami, 50% menjadi hak milik istri, ya, yang akan divalidkan. Ditambah dengan harta bawaan istri. Oh, istri harta bawaan dari kunci ataupun yang didapatkan sebelum perkawinan. Nanti digabung harta tersebut. Ini tidak bisa bicarakan masalah harta dua anak dari keluarga ini langsung harta seharga kita istri. Ya. Yang lain bisa diangkat, ini yang diangkat harta. Baik, berarti kalau harta seharga berarti dikatakan dua. Kita bagi dua saja, sehingga yang satu menjadi hak milik, setengah menjadi hak milik suami, setengah lagi di sana ada hak milik istri. Lalu ketika istri meninggal dunia, yang mana yang menjadi hak dia itu diselesaikan kewajiban-kewajiban, kemudian utang, kemudian ada wasiat dan sebagainya. Baru setelah itu dibagi faraid. Untuk suami dia dapat bagian belum ada boleh ya. Nah, ya, berarti suami dapat bagian 1/4. Anak perempuan 3 orang dia dapat bagian 2/3. Sisanya ada hak untuk saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Ya, jadi dapat asobah. Meminta itu sisa ada sisa. 1/4 udah 25% itu untuk suami. 2/3 berarti 66%. Ya, itu untuk 3 anak perempuan dibagi 3. Berarti kan kalau 80 lebih, nah, sisanya itu ada hak lagi. Kadang-kadang orangnya ada hancur dulu. Ya, ini nanti jadi masalah kapan?
ketika nanti anak perempuan ini dia mau menikah, diwali dia menikah. Karena bukan berarti warai anak dia kamu, lanjut kamu, berarti menikah kita boleh kamu. Jadi itu juga jadi masalah. Jadi seperti itu. Ya. Beda yang meninggal dulu. Oh, lebih tidak selalunya bapaknya meninggal. Tidak akan mukul. Karena ini juga kita bagi gerobak, bagi gerobak. semasa udah. Cepat meninggal bapak karena waktu agak dengan dua ini pada aku. Jadi ada jangan mengambil lari alih itu. Mengambil kembali hak le yang megang anjir lah. Karena secara hak kan yang full. Memang kalau pemberian semasa hidup itu namanya adalah hibah, ya. Nah, makanya kalau kita lihat kembali kepada rukun hibah itu ada 4. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan dan ada ijab kabul. Jadi objeknya itu jelas. Hanya mereka kata hibahkan. Nyolong hibah dan kabul jangan disaring. Disaring lah perlu bukan tapi hanya pemberi yang kedua. Ini enggak secara akad, ini enggak sah. Ya, makanya harus jelas objeknya. Dan ada kabul, ada serah terima. Ya, secara hibah. Nah, kemudian kalau hibah ini kan pemberian masa hidup, ya. Yang mana ini tidak ada kaitannya dengan warisan, karena warisan itu berlaku ketika meninggal dunia. Nah, jadi kita bukan nena warisan bagi-bagi harta masa hidup, mau dibagi rata laki-laki perempuan itu sah saja. Karena ini bukan warisan, ya. Warisan itu sekali lagi berlaku kapan? Ketika si pewaris ini meninggalnya, maka di situ baru berlaku kaidah warisan. Kalau pemberian masa hidup sah-sah saja, mau dibagi rata ataupun diberikan hak perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sah-sah saja. Mungkin dengan melihat pertimbangan kondisi, yang agama karena ngomong ya. Yang ini kalau ngomong maka yang laki-laki dikasih tanah kosong, yang perempuan dikasih sedikit ada bangunan di atasnya, itu sah-sah saja dalam hibah. Ya. Yang nggak boleh dalam hibah itu satu kasih, satu nggak kasih. Nyadil. Ya. Jadi karena ada satu anak dikasih hibah, anak yang lain nggak dikasih. Jadi ini pernah terjadi di masa sahabat, di masa Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Jadi beliau ingin memberikan pemberian kepada anaknya, tapi istrinya tidak setuju. Kakak juga pemberian ke salah satu anaknya, tapi istrinya tidak setuju. Sampai Rasulullah jadi saksi dan pemberian tersebut. Jadi kemudian Nu'man bin Bashir menjumpai Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anaknya, tapi istri saya tidak rela ya Rasulullah, sampai engkau jadi saksi dan pemberian tersebut. Kemudian Rasulullah tanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anak yang baik? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ya diu baik awalnya, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Bahkan ada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa farji'u, tarik kembali apa yang telah kamu ibadah. Karena kenapa?
Karena ini bisa jadi timbulnya potensi sengketa. Ya. Misalkan sudah dikasih pemberian satu rumah kepada anak paling tua, anak yang lain tidak dikasih. Nanti timbul masalah apa? Ketika meninggal orang tua, anak yang nggak dikasih ini semasa hidup orang tuanya bilang sama bapaknya, "Bang, anak aku nggak baik." Maka karena tuh kan begitu oleh yang rumahnya. Lalu yang abang ini bilang, "Di kan rumah anak lu lagi, jujur lah ya." Sehingga ini jadi masalah. Maka kalau hibah ini dipermasalahkan di kemudian hari, ya, seluruh pemberian hibah semasa hidup orang tua ini dihitung sebagai nilai warisan. Jadi rumah yang kali itu dihitung sih, yang paling berapa persen, berapa nilai itu dihitung sebagai nilai warisan. Nanti setelah itu rumahnya abangnya 500 juta, yang di rumahnya 60 juta, berarti abangnya harus tolak 100 juta kepada Indonesia. Ataupun kalau dengan nilainya 500 juta, ya. Nilai ataupun nilai rumah itu kadang-kadang 500 juta, sedangkan hak abangnya itu kadang-kadang setelah dihitung abang itu 600 juta, berarti dia tinggal menerima sisa 100 juta. Jadi itu boleh ya dilakukan. Tapi sekali lagi, kalau ada di antara ahli waris yang satu kasih satu kasih, maka pemberian semasa hidup itu dianggap sebagai nilai warisan. Ya. Tapi kalau semua sudah setuju, oh dia kan ada hijau dari yang kamu ada lalu, alhamdulillah nanti itu pemberian masa hidup yang dihitung sisa hartanya tadi yang belum dibagi. Jadi seperti itu. Nah. Jadi ini secara presentasi sederhana. Pernah pertanyaan demikian juga ditanyakan kepada kami Pak, ketika kasih pelatihan di Aceh Timur. Ditanya, "Ustaz, padu hak atau tunggu meraih?" Terus saya bilang, ada hak. Hanya persentase, hanya sehingga aturan sekian. Tetapi kalau ini ingin diambil sebagai ada jeli lelahnya lah, ya, karena tahu mengambil OTC, ya kalau ada ini hukum dan sebagainya. Kalau ingin ada secara kekuatan hukum, maka dibuat dasar lampu. Bagi dasar lampu. Kalau di sana ada penyelesaian kasus warisan yang melibatkan anak, nah ini ada 3,2 dan 2,5%, bensin di 2%, kadang ada beda dengan amil, ambil ada ahli itu, ya, ataupun berapa persen, ataupun 1%, jadi itu sah-sah saja, ya. Tapi kalau lebih kuatnya itu dibuat semacam ada aturan hukumnya, ya. Ada dasar hukum. Karena melibatkan banyak pihak dan juga ini juga memakan waktu. Kadang-kadang sih kali itu miliaran ya. Jadi WTO nya masa mau rumah kan sebenarnya agak kurang ini juga ya. Paling tidak ada, tapi jangan kita patokkan. Kita lihat juga orangnya, besi organisasi faktor lebih hak ke apa yang daripada ahli waris. Karena ini pernah kejadian di daerah Madinah itu bukan hak untuk yang bagi 10% zero itu, ya, ditambah lagi badal kecil, ya, aduh, jadi setelah kita itu dia rumah kali dulu daripada ahli waris, jadi nggak boleh seperti itu, ya. Jadi
Jadi yang warga proyek ya benar aturan. Apakah mau diambil 2% atau 2,5%, tidak tentu berapa tergantung kesepakatan. Tapi kalau diambil 10% itu sudah terlalu banyak. Baik. Memang bisa. Ya. Tadi juga berumah. Betul. Ini berumah. Bukan ada jam itu menurut konsumsi aja. Kalau dia sebelum tahun 90-an dia pada kata agama. Namanya Kawazis. Ini berumah apa? Daripada dia jadi uang langsung dijabat oleh ibu kuasa. Kedua itu malu. Ya. Dengan proksi itu jamin. Ya. Dan bisa sekali percaya. Tapi sejak awal memang ada surat edaran Mahkamah Agung. Sehingga Baitul Mal agak dipinggirkan. Karena itu ada Zawil Arham. Menarik 1, menarik 2. Itu apa ini? Zawil Arham. Jadi gerakan cuma karena kira mungkin kalau peninggalan harta ada yang mungkin doang. Ya. Seorang atlet tinggi itu ada yang doang. Dia mungkin memang dikuasai oleh Petron. Jadi ayahnya Abdullah, menjadi adik Aminah, Petron yang kuasai harta di sini. Jadi bagaimana kalau yang agaknya itu, mungkin yang dijual, yang kuasai hartanya itu dijual. Ya. Dijual. Ya, jadi memang kita sudah kasus dulu bagi masalah berat. Tadi kita sudah jelaskan pendapat para ulama terkait dengan masalah berat ini. Pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah karena berat mutlak. Jadi mereka menentang berat. Jadi hanya dibalik ke asal hukum, tapi ini diberikan ke Baitul Mal. Tapi dibuat syarat. Yu'awwidu ila Baitul Mal idza kana muntaziman. Karena muntaziman ini dia betul-betul amanah dalam memberikan hak kepada aslaf penerima zakat. Ya. Wa idza indama fasada Baitul Mal. Apabila Baitul Mal dianggap tidak amanah, afdal al-mutaakhirun minhu, maknanya dari mazhab ulama mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah yang mutaakhirin, di antara mereka itu disebutkan bahwasanya dalam fatwa mereka itu takbirat namanya asal dulu. Dengan catatan kalau Baitul Mal ini tidak dianggap tidak amanah atau tidak terbuka dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah ada perpanjangan tangan dari Baitul Mal posisi kota sampai Ngembo, dan itu sudah didata semua, apalagi di kampung, penduduk orang fakir, penduduk orang miskin, dan seterusnya. Maka itu ya lebih bagus sebenarnya kalau itu diberikan kepada Baitul Mal. Makanya secara harta itu juga bermanfaat untuk masyarakat. Allah. Hari itu memang baru objek dan kami ada berdoa berdoa. Ya. Kan ini yang mereka itu nak pernah kita buat menjadi bukan jadi mana apa apa dalam untuk yang baru. Ya, sebenarnya ini kan aturan regulasi ya, regulasi negara kita. Walaupun kita itu kadang-kadang dalam penghasilan setahun itu secara akumulasi hasil ya, untuk dia mencapai nisab zakat. Karena zakat profesi ini kan dia dikiaskan kepada zakat emas, zakat mal sebesar 8
85 gram emas. Ini kali-kali ini yang agak juta per 29 per gramnya, ataupun secara mayangnya adalah 9 juta. Ya. Nah, jadi kalau kita akumulasikan mungkin kita itu ada sekitar 250 juta dan penghasilan setahun. 250 sekian juta ke atas itu baru saja dalam setahun. Ini kita hitung PNS kan, gaji 10 juta, 5 juta kali 2 kan 60 kan, sebenarnya kan nggak kena zakat, tapi karena sudah aturan regulasi tadi otomatis dipotong, ya. Maka kami bisa zakat, ya. Karena nanti uang dipotong itu juga akan disediakan atau akan diberikan ke Baitul Mal. Nah, ini biasanya. Jadi yang zakat secara hitungan dia tidak wajib zakat karena tidak memenuhi 2 syarat. Yang pertama misal, yang kedua haul. Ya, Allah. Baik, jemaah yang berkata Allah SWT, mungkin karena waktu atau dari mana? Karena ada dalam masalah para ini Zawil Arham ini secara urutan yang pertama dia diberikan kepada ashabul furud. Yang pertama yang namanya pokok. Yang kedua yang namanya para itu adalah ashabah. Ya. Jadi ashabul furud, kemudian ashabah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah rat. Ya. Setelah rat baru diberikan ke Zawil Arham. Zawil Arham itu kan yang masih ada hubungan darah, masih ada hubungan kerabatan. Ya. Dan ayatnya wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Jadi yang ada hubungan kerabatan ini itu lebih utama yang mendapatkan hak waris. Lalu ayat ini sebenarnya membantah apa-apa yang berlaku pada masa awal mula Islam. Pada awal mula Islam itu pembagian warisan itu juga diberikan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Islam. Contoh apa? Orang Muhajirin dan orang Ansar ini saling memuasi karena sebab hijrah. Ya. Itu awal mula Islam seperti itu, ya. Nah, lalu datang ayat ini dalam surat Al-Anfal kalau tidak salah, wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Maknanya yang ada hubungan kekerabatan ini lebih utama mendapatkan hak waris dan ini terdapat dalam kitab Allah. Ya. Lalu baru nanti urutan yang berikutnya itu adalah diberikan sesuai dengan turunnya ayat tentang masalah faraid. Ya, secara utuh dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Nah, dari urutan-urutan tadi, Baitul Mal ini adalah urutan yang terakhir. Jadi apa namanya, Sawfur, Rasulullah, kemudian Rak, kemudian Zawil Arham, ya, kemudian orang yang diberikan wasiat yang lebih daripada sepertiga, baru nanti yang terakhir dulu adalah Baitul Mal. Jadi dia secara urutan, ya. Tapi itulah dalam hal ini juga kembali dengan melihat mana yang lebih maslahat, ya. Kalau ini kita bawa ke ranah hukum, mana yang lebih maslahat? Ya, kalau Baitul Mal lebih maslahat, jadi diputuskan nanti di mahkamah itu adalah Baitul Mal yang apa? Daripada diberikan kepada ahli waris yang jauh, tapi hartanya itu dipergunakan kepada hal-hal yang tidak jelas. Jadi seperti itu. Allah. Itu yang berkata Allah SWT mungkin karena waktu itu.
batas kita beri kajian kita pada malam bahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan materi pada malam bahagia ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian harta warisan. Karena bicara terkait harta warisan, kita bicara tentang masalah hak, jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Karena setiap harta yang kita dapatkan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min aina kita selalu dari mana kita memperoleh harta itu, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan harta itu. Semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada majelis ilmu pada malam bahagia ini bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang Allah berikan kepada kita, dan kita jadikan harta ini juga sebagai wasilah kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, sehingga harta yang kita miliki ini di hari akhir nanti akan mampu menarik kita menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kurang saya mohon maaf, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.